Sebuah spekulasi menarik muncul mengenai masa depan Marcus Rashford. Penyerang Manchester United ini dilaporkan memiliki peluang untuk bergabung dengan Crystal Palace di musim panas mendatang. Menurut laporan dari The Sun, Manchester United tidak perlu merasa khawatir tentang situasi Rashford. Crystal Palace siap menampung winger berbakat ini di bursa transfer musim panas. Klub asal London tersebut sangat antusias untuk merekrut Rashford. Pelatih mereka, Oliver Glasner, terpesona dengan gaya permainan Rashford. Ia percaya bahwa Rashford bisa menjadi sosok yang krusial dalam memperkuat lini serang The Eagles di musim depan. Terlebih lagi, Rashford mulai menunjukkan performa terbaiknya bersama Villa, sehingga ia dianggap bisa menjadi mesin gol baru bagi Crystal Palace di tahun yang akan datang. Manchester City kini menghadapi risiko serius untuk tidak lolos ke Liga Champions musim depan. Manajer Pep Guardiola memilih untuk berpikir dengan cara yang sederhana, fokus pada meraih kemenangan. Saat ini, Manchester City menduduki peringkat kelima di klasemen Liga Inggris dengan 55 poin dari 32 pertandingan. Mereka hanya tertinggal 1 poin dari Newcastle United yang berada di posisi keempat, meskipun Newcastle memiliki 1 laga yang belum dimainkan. Dengan performa yang tidak sebaik musim-musim sebelumnya, ancaman untuk gagal masuk Liga Champions menjadi semakin nyata. Setiap pertandingan sekarang adalah final, tidak perlu dipikirkan terlalu rumit, ujar Pep Guardiola seperti yang dilansir oleh Sky Sports. Man City tidak memiliki pilihan lain selain meraih kemenangan di 6 pertandingan tersisa, yang tentu saja bukan tugas yang mudah. Selain Southampton, mereka akan menghadapi tim-tim tangguh seperti Everton yang kini berada di bawah asuhan David Moyes, serta Aston Villa, Wolverhampton Wanderers, Bournemouth, dan Fulham. Bayer Leverkusen tetap tenang meski Florian Wirtz dikelilingi oleh berbagai rumor transfer dari klub-klub top. Klub asal Jerman ini yakin bahwa gelandang muda mereka akan tetap bertahan. Wirtz saat ini tengah menjadi sorotan sejumlah tim elit Eropa. Manchester City dilaporkan menjadikannya target utama untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Kevin De Bruyne, sementara Bayern Munich juga menunjukkan ketertarikan yang besar, dan Real Madrid pun tidak mau ketinggalan untuk mengawasi situasinya. Leverkusen menyadari bahwa Wirtz memiliki banyak peminat, namun mereka berada dalam posisi yang menguntungkan karena sang pemain terikat kontrak hingga tahun 2027. Dia memiliki kontrak yang jelas. Dari segi finansial, kami juga tidak berada dalam posisi yang sulit, ungkap CEO Leverkusen, Fernando Charro, kepada Sky Germany. Bek Liverpool, Virgil van Dijk, memberikan sinyal bahwa timnya akan mengalami perubahan besar di bursa transfer musim panas yang akan datang. Langkah ini diambil untuk memastikan The Reds tetap berada di jalur persaingan yang ketat. Dengan trofi yang hampir berada dalam jangkauan, akan terasa mengecewakan jika Liverpool tidak memanfaatkan momen ini sebagai landasan untuk membangun era kejayaan baru. Oleh karena itu, penguatan skuad sangat diperlukan. Van Dijk mengungkapkan pandangannya setelah menjadi kunci kemenangan Liverpool atas West Ham United akhir pekan lalu, dan ia pun menyambut dengan semangat era baru yang akan datang. Saya percaya Liverpool harus mampu bersaing untuk meraih gelar juara di tahun-tahun mendatang. Apapun yang terjadi di musim panas ini, baik pemain yang datang maupun yang pergi, saya yakin ini akan menjadi musim panas yang sangat signifikan, ungkap Van Dijk, seperti yang dilansir oleh The Athletic. Timnas Indonesia U17 harus mengakhiri perjalanan mereka di Piala Asia U17 2025. Pelatih Nova Arianto mengungkapkan rasa terima kasihnya atas usaha keras para pemainnya. Dalam pertandingan perempat final yang berlangsung di King Abdullah Sports City Hall Stadium, Jeddah, pada Senin malam, 14 April 2025, Indonesia mengalami kekalahan telak 0-6 dari Korea Utara. Hasil ini seakan mencoreng catatan gemilang Indonesia di fase grup. Nova mengakui penampilan luar biasa dari tim Korea Utara. Di sisi lain, ia juga memberikan penghargaan kepada Garuda Muda yang telah berjuang dengan gigih. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Korea Utara yang menunjukkan performa yang sangat baik malam ini. Meskipun hasilnya tidak sesuai harapan, terima kasih kepada para pemain saya yang telah berusaha keras. Saya yakin mereka banyak belajar dari pengalaman ini untuk menjadi lebih baik di Piala Dunia mendatang, ujar Nova kepada tim media PSSI. Rencana Manchester United untuk merekrut Liam Delap dipastikan tidak akan berjalan mulus. Rival mereka, Chelsea, juga dilaporkan mulai intens mendekati sang striker. Menurut laporan Fabrizio Romano, MU kini harus menghadapi pesaing berat dalam perburuan Delap. Chelsea dilaporkan telah mempercepat langkah mereka untuk mendapatkan sang penyerang. Romano mengungkapkan bahwa Chelsea menyadari ketertarikan MU terhadap Delap dan tidak ingin hanya berdiam diri. Mereka kabarnya telah aktif berkomunikasi dengan agen Delap dan menyatakan minat mereka untuk merekrut sang striker. Kemajuan Chelsea dalam mendekati Delap dikabarkan cukup signifikan. Romano menyebutkan bahwa saat ini Chelsea dan MU menjadi kandidat terkuat untuk mendapatkan Delap di musim depan. Aston Villa penuh semangat untuk membalikan keadaan saat bertemu Paris Saint-Germain di leg kedua perempat final Liga Champions musim ini. Meskipun dianggap sebagai underdog,
tim yang dilatih oleh Unai Emery bertekad untuk memberikan kejutan yang mengejutkan. Aston Villa perlu meraih kemenangan dengan selisih 3 gol saat menjamu PSG di Villa Park pada Rabu, 16 April 2025, pukul 2 WIB jika ingin melangkah ke semifinal. Meskipun tantangan ini tidaklah mudah, namun Rodgers tetap optimis akan mencapainya. Ada kepercayaan yang kuat di dalam ruang ganti. Saya tahu banyak orang sudah menganggap kami kalah sebelum pertandingan kedua ini. Namun di leg pertama, kami menunjukkan performa yang baik, ungkap Rodgers menjelang laga, seperti yang dilansir ESPN. Robert Lewandowski menerima sanjungan dari pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, yang menggambarkannya bagaikan Adonis. Meskipun usianya telah menginjak 36 tahun, striker Barcelona ini masih menunjukkan ketajaman luar biasa di lapangan. Mantan bintang Dortmund ini telah mencetak 40 gol di berbagai kompetisi sepanjang musim 2024-2025. Rinciannya mencakup 25 gol di La Liga, 11 gol di Liga Champions, 3 gol di Copa del Rey, dan 1 gol di Piala Super Spanyol. Tidak perlu terlalu banyak berbicara tentang kehebatan Lewandowski, karena dia adalah seorang profesional sejati. Saya tahu banyak tentang dirinya, tetapi dia menjalani hidupnya dengan disiplin, dari pola makan hingga cara beristirahat, ungkap Kovac yang dikutip dari AS. Manajemen Arsenal telah membuat keputusan mengenai masa depan Raheem Sterling. Mereka berencana untuk mengembalikan winger tersebut ke Chelsea pada musim panas mendatang. Musim panas lalu, Arsenal melakukan langkah yang mengejutkan dengan meminjam Raheem Sterling dari Chelsea untuk 1 musim penuh. Dalam kesepakatan antara kedua klub, terdapat opsi bagi Arsenal untuk mempermanenkan status Sterling. Mereka memiliki kesempatan untuk mengaktifkan klausul tersebut di musim panas nanti. Namun, menurut laporan dari Football Insider, Arsenal memutuskan untuk tidak mengaktifkan klausul itu dan akan mengembalikan Sterling ke Chelsea. Ada berita menggembirakan bagi AC Milan. Winger yang mereka incar, Federico Chiesa, dilaporkan akan dilepas oleh Liverpool pada musim panas mendatang. Menurut Football Insider, transfer Chiesa ke San Siro bisa menjadi kenyataan di musim depan, mengingat Liverpool berencana untuk menjual pemain sayap tersebut. Laporan yang sama menyebutkan bahwa Liverpool telah menetapkan harga untuk Chiesa di musim panas nanti. Mereka mematok angka sekitar 25 juta euro untuk transfer sang winger, yang merupakan kenaikan sekitar 10 juta euro dari jumlah yang mereka bayarkan kepada Juventus musim lalu. Liverpool menganggap kenaikan harga ini wajar, mengingat kontrak Chiesa di Anfield masih tersisa 4 tahun lagi. Manchester United menunjukkan minat untuk merekrut bintang muda Ajax, Abdellah Ozane, yang dijuluki The Next Jude Bellingham. Menurut laporan dari Daily Mail, ketertarikan Setan Merah terhadap Ozane muncul setelah penampilan cemerlangnya di Piala Afrika U17 2025. Gelandang berbakat asal Maroko ini berhasil mencuri perhatian di turnamen yang berlangsung di negaranya, dan kini Manchester United sedang mempertimbangkan untuk menjalin komunikasi dengan Ajax guna mendapatkan jasanya. Mail juga mencatat bahwa Ozane sering dibandingkan dengan Jude Bellingham berkat gaya bermainnya yang mirip. Di tengah anggaran transfer yang terbatas, Man United tengah mencari pemain muda untuk memperkuat tim mereka musim panas ini. Namun, mereka harus menjual beberapa pemain terlebih dahulu sebelum dapat berbelanja, dan tampaknya mereka tidak akan mengeluarkan banyak uang untuk pemain yang juga pernah memperkuat Belanda U15 tersebut. Manchester United dan Chelsea dilaporkan sedang terlibat dalam persaingan sengit untuk merekrut penyerang muda Juventus, Kenan Yildiz, menjelang akhir musim ini. Berdasarkan informasi dari Gazzetta dello Sport melalui Sport Witness, kedua klub Premier League tersebut siap mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk mendapatkan pemain berusia 19 tahun itu di bursa transfer musim panas yang akan datang. Liverpool juga disebut-sebut tengah mengawasi perkembangan situasi Yildiz. Saat ini, Kenan Yildiz memang menjadi salah satu bakat muda paling menjanjikan di Eropa. Diperkirakan, Manchester United akan meraih keuntungan besar jika berhasil mengamankan jasa pemain muda asal Turki ini. Arsenal dan Chelsea dilaporkan tengah bersaing ketat untuk mendapatkan jasa bek Barcelona, Jules Koundé, pada akhir musim ini. Pemain berusia 26 tahun asal Prancis itu kabarnya masuk dalam daftar pemain yang akan dijual oleh Barcelona, terutama mengingat kondisi keuangan klub Katalan yang masih belum stabil. Menurut informasi dari Vichages, Arsenal bahkan siap mengeluarkan dana hingga 75 juta euro, sekitar 1,4 triliun rupiah, untuk memperkuat pertahanan mereka dengan kehadiran Koundé. Koundé dianggap sebagai sosok yang sangat dibutuhkan oleh Arsenal saat ini. Selain memiliki pengalaman di La Liga, pemain timnas Prancis ini juga mampu beroperasi di 2 posisi sekaligus, sebagai bek tengah maupun bek kanan. Raksasa La Liga, Atletico Madrid, dilaporkan siap bersaing dengan Arsenal dalam usaha merekrut penyerang Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, yang telah menunjukkan performa gemilang sepanjang musim ini. Jika tim asuhan Diego Simeone berhasil mengalahkan The Gunners, itu akan menjadi tamparan berat bagi Direktur Teknis, Andrea Berta. Jean-Philippe Mateta, penyerang Crystal Palace,
kini menjadi incaran banyak klub di Premier League maupun luar negeri berkat penampilannya yang mengesankan di Selhurst Park. Kabarnya, Andrea Berta, direktur teknis Arsenal, bisa merasakan sakit hati dari mantan klubnya, Atletico Madrid, yang kini menjadi pemimpin dalam perburuan tanda tangan sang striker menjelang musim panas ini. Lazio dilaporkan kembali menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Lucas Torreira, yang kini membela Galatasaray. Sebelumnya, klub elang ibu kota ini telah beberapa kali dihubungkan dengan transfer pemain internasional Uruguay tersebut, namun upaya mereka belum membuahkan hasil. Berita terbaru yang disampaikan oleh jurnalis Turki, Ekrem Konur, mengungkapkan bahwa Lazio kembali menghidupkan minat mereka terhadap Torreira. Bianco Celesti telah beberapa kali mengincar sang gelandang sejak tahun 2021, tetapi belum pernah berhasil mencapai kesepakatan. Namun, dengan situasi kontrak Torreira saat ini, ada kemungkinan bahwa ini bisa menjadi peluang yang mereka butuhkan untuk merealisasikan transfer tersebut.